Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, itu kita akan membahas tentang modul 8, yaitu karakteristik lapisan jaringan. Jadi pada halaman 1 ini kita akan membahas tentang karakteristik lapisan jaringan di 8.1.1 lapisan jaringan. Jadi ada beberapa lapisan jaringan. Sini ada 7 lapisan jaringan. Tapi kita di sini akan membahas tentang lapisan ketiga, yaitu network. Jadi pada lapisan ketiga ini, yaitu network, itu kita akan membahas tentang protokol versi 4 dan versi 6. Di sini untuk mewujudkan komunikasi ujung ke ujung melintasi batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Jadi sebelum dari lapisan ke-1 ke lapisan ke-7 itu ada beberapa melintasi jaringan. Yang pertama pengaturan alamat perangkat akhir, dia mau tujuan itu mau kemana. Lalu ada enkapsulasi, yaitu lapisan jaringan mengenkapsulasi PDU dan transport ke sebuah paket. Lalu ada routing, lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan host ke tujuan jaringan, yaitu dia untuk menentukan arahnya mau kemana atau jalurnya gitu. Lalu yang keempat ada dekapsulasi, dekapsulasi ketika paket jaringan telah tiba jaringan ke host tujuan dan memeriksa header IP. Jika IP tujuan cocok alamat, IP tersebut dihapus dari paket. Berbeda dengan transport lapisan OSI keempat, mengelola pengiriman antar proses yang berjalan di setiap host protokol komunitas lapisan jaringan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6 menentukan struktur paket dan proses pemrosesan saat digunakan membawa data dari suatu host ke host lain. Jadi ada beberapa perubahan data gitu. Ini kelihatan. Coba lihat. Di data ini dienkapsulasi di modul 4 dan dirubah ke modul 3, masuk ke frame, dan dirubah menjadi angka biner di layer 1 dan di routing dan di alamat tujuan dirubah menjadi frame, dibaca paketnya, dienkapsulasi, lalu data tersebut dikirimkan, apakah cocok, apakah tidak gitu. Oke. Lalu di sini ada 8.1.2, itu enkapsulasi IP-nya. Di sini kita bisa lihat IP membungkus segmen lapisan transport, lapisan tepat di atas jaringan, data lain menambahkan header IP. Jadi enkapsulasi ini dia membungkus segmen lapisan tepat di atas lapisan jaringan untuk menambahkan header IP. Jadi lalu 8.1.3 yaitu karakteristik IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Protokol ini menyediakan fungsi-fungsi diperlukan mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling terhubung. Jadi karakteristik dasar dari kekayaan intelektual itu yang pertama, tanpa koneksi. Tidak ada koneksi yang terjalin dengan tujuan sebelum mengirimkan paket data. Lalu yang kedua ada base import. IP pada dasarnya tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Lalu yang ketiga yaitu media independen, pengoperasian independen dari media, misalnya dari tembaga, serat optik, dan dari kabel yang membawa data tersebut. Lalu
Yang keempat yaitu 8.1.4 tanpa koneksi, yaitu bersifat tanpa koneksi, artinya IP membuat koneksi ujung ke ujung khusus sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa koneksi secara konseptual mirip dengan pengiriman surat tanpa memberitahu penerima terlebih dahulu. Jadi di sini tanpa koneksi yang berarti kita saat mengirimkan surat kita tanpa harus memberitahu tujuan bahwa kita mengirim surat itu, gambaran sederhananya. Ya di sini sama halnya tanpa koneksi pada jaringan, sebuah paket dikirim dari header IP dan segmen dia jalan ini tanpa kita memberitahu ketika si paket itu sudah sampai baru dia tahu, tanpa kita memberitahu melalui koneksi. Lalu halaman 1.5 itu upaya terbaik. IP juga tidak memerlukan kolom tambahan di header dan mempertahankan koneksi yang sudah terjalin. Ujung-ujung yang sudah terjalin sebelumnya pengiriman tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirimkan paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket, apakah perangkat tujuan dapat mengakses. Jadi di sini dia mengupayakan yang terbaik untuk paket itu bisa sampai gitu. Walaupun paket tersebut bisa hilang dalam perjalanan. Tetapi di sini sebagai protokol lapisan jaringan yang tidak ada, IP tidak menjamin semua paket yang dikirim akan diterima. Sama halnya seperti kita mengirimkan foto melalui WhatsApp, itu kan kekompres. Itu karena ada paket tersebut ada beberapa yang hilang gitu, makanya foto tersebut bisa pecah. Itu gambaran contohnya. Lalu 8.1.6 media independen tidak andal, berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses atau memberitahu pengirim apakah pengirim berhasil atau tidak. Paket mungkin sampai tujuan dalam keadaan rusak, tidak beraturan, bahkan tidak sampai sama sekali. IP tidak menyediakan kemampuan untuk mengirim ulang paket jika terjadi kesalahan. Jadi paket IP dapat dikirim melalui berbagai media. Paket IP, internet tembaga, seri tembaga, serat optik, ethernet tembaga, dan kabel. Itu paket. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmud Al-Hasan dari kelas PTRI dengan NPM 2578244. Pada video modul 8 ini saya menjelaskan bagian 8.2 yaitu IP versi 4 package. Sini ada IP versi 4 package header. Apa itu IP versi 4 packet header? Untuk simpelnya, bayangkan saja header ini seperti sebuah alamat label pada sebuah paket pos. Di dalamnya terdapat informasi yang penting berukuran sekitar 20 bytes yang bertugas untuk mengantarkan data sampai ke tujuan. Baiklah, mari kita bedah dari beberapa lapisan yang ada di sini. Pertama, ada sebuah source IP dan juga destination IP. Ini adalah alamat asal dan juga alamat tujuan sepanjang perjalanan. Kedua alamat ini umumnya tidaklah akan berubah kecuali pas ini perpindahan antar router. Jadi dari PC source IP-nya source IP PC tersebut, terus ntar ke router lain, ntar source IP-nya beda lagi, tapi destination-nya ya tetap akan ke ini sesuai dengan jalurnya.
Lalu selanjutnya ada TTL, time to life. Lalu selanjutnya ada TTL, yaitu time to life. Ini adalah batas umur paket agar tidak berputar-putar selamanya di internet. Seperti setiap kali melewati sebuah router, maka nilai TTL akan berkurang 1. Dan jika habis, maka akan mencapai angka 0 dan paket akan dibuang, biar dia nggak terlalu menu-menuhin gitu. Lalu lanjut lagi ada protokol. Pada bagian ini, protokol berfungsi untuk memberitahukan jaringan jenis data apa yang sedang dibawa, apakah itu TCP, UDP, ataupun ICMP. Lalu terakhir, pada kolom fragmentasi, jika ukuran paket terlalu besar untuk dilewati di suatu jaringan, maka router akan memecahnya menjadi beberapa kolom-kolom kecil. Dan kolom-kolom kecil inilah yang akan bertugas menyusun kembali potongan-potongan data tersebut sehingga sampai ke tujuan dalam bentuk utuh. Baiklah, kesimpulannya adalah header IP versi 4 ini memastikan paket data yang kita memiliki identitas, rute yang jelas, dan sampai dengan aman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut pada 8.3, yaitu paket IP versi 6. Jadi kita masuk ke 8.3.1, yaitu keterbatasan IP4. IP versi 4 masih digunakan hingga saat ini. Topik membahas IP tentang IP6 yang akhirnya menggantikan IP4. Untuk memahami mengapa perlu mengetahui protokol IP6, ada baiknya mengetahui keterbatasan IP versi 4 dan keunggulan IP versi 6. Jadi IP versi 4 ini masih memiliki 3 masalah utama, yaitu penipisan alamat IP karena terbatas gitu kan. IP 4 mungkin sudah habis meskipun terdapat sekitar 4 miliar. Itu IP versi 4 sudah habis. Lalu kurangnya konektivitas ujung ke ujung, network address translation adalah teknologi umum diterapkan jaringan IP versi 4 yang menyediakan cara bagi beberapa perangkat untuk satu alamat IP versi 4 publik. Lalu meningkatnya kompleksitas jaringan. Meskipun telah memperpanjang masa pakai IP versi 4, NAT awalnya dimaksud sebagai mekanisme transisi ke IP versi 6, menciptakan kompleksitas jaringan. Ini karena lebih kompleks lagi di versi IP 6 dibanding IP versi 4. Lalu masuk 8.3.2, itu gambaran umum IP versi 6 pada awal tahun 1990-an. Internet Engineering Task Force mulai prihatin dengan masalahnya IP versi 4 aktivitas ini mengarah ke pengembangan IP versi 6 karena IP versi 6 ingin mengatasi keterbatasan IP versi 4. Jadi peningkatan yang diberikan oleh IP versi 6 itu, yang pertama ada ruang alamat yang lebih luas, karena IP versi 6 itu lebih banyak lah dibanding yang didasarkan pada pengalamatan hierarkis. Di IP versi 6 itu terdapat 128 bits kombinasi, dan berbeda dengan IP versi 4 hanya terdapat 32 bits. Lalu perangan paket yang lebih baik, header IP versi 6 disederhanakan dengan lebih sedikit kolom, lalu menghilangkan kebutuhan akan NAT.
Jadi ruang alamat IP versi 4 32 bit menyediakan sekitar 4 miliar 200 juta alamat unik. Lalu IP versi 6 dia menyediakan apa ini? 30 undecillion alamat, 340 undecillion. Nah, kita tidak bisa membahasnya. Lalu di sini ada perbandingan. Ini perbandingan jumlah 0 di satu undecillion itu dengan 10 pangkat 36 sebanyak ini dibanding versi 4 yaitu berapa tadi ya? 4 miliar ya? 4 miliar. 4 miliar hanya beberapa titik saja dibanding IP versi 6 di ini baru 1 undecillion gitu kan. Apalagi 300 gitu. Itu sudah tidak terbayangkan. Di sini tuh terdapat 4 miliar IP versi 4. Kita bisa bandingkan aja ini yang orange. Ini 4 miliar untuk IP versi 4-nya. Lalu perbandingan dengan 1 undecillion saja, belum 300 untuk IP versi 6. Lalu masuk ke 8.3.3 yaitu kolom header paket IP versi 4 dalam header paket IP versi 6. Jadi ada salah satu peningkatan desain utama IP versi 4 dibanding IP versi 6 adalah penyederhanaan header di IP versi 6. Sebagai contoh, header IP versi 4 terdiri header panjang 20 oktet hingga 60 byte jika bidang opsi digunakan, dan 12 header dasar untuk. Lalu di IP versi 6 dia ada beberapa kolom tetap sama, beberapa kolom mengalami perubahan nama dan posisi dari beberapa kolom di IP versi 4. Ini ada header IP versi 4. Nama kolom dipertentukan dari IP versi 4, nama, posisi, dan kolom yang tidak didahulukan di versi 6. Jadi header paket IP 4. Ini ada byte 1 ada versi hukum, dan byte 2 jenis layanan, byte 3 dan byte 4 nih ada panjang dan total. Ini baru 4 byte. Ini ada 20 byte dengan macam-macam isinya gitu. Lalu di sini ada header dari paket dari IP versi 4-nya. Di sini dia di byte 1 dia ada versinya, lalu kelas lalu lintas. Di sini dia dibagi atau bergabung dengan byte 2. Di byte 2 juga ada label alur yang terhubung di byte 3 dan byte 4. Di sini dari IP versi 4 jadi dari 20 byte jadi di sini menjadi 40 byte dengan ada panjang muatan dengan isi di byte 1 dan byte 2-nya, dan byte 3 ada di berikut batas lompatan, dan ada alamat IP sumber, alamat tujuan. Itu gambaran perbedaan sedikit dari kolom header, atau ya itu perbedaan dari isi dari IP 4 dan IP 6. Nah, lanjut ke 8.3.4 yaitu header paket IP versi 6. Di sini ada kolom-kolom dalam header paket IP versi 6. Ini dia lebih ini kan ada versi di sini ada penjelasan yaitu versi bidang berisi 4 header 4 bit diisi ke 0101 ke di 4 bit dia dirubah ke angka bidara. Lalu ada kelas lalu lintas yaitu di sini bidang 8 bit ini setara dengan layanan terdiferensi di IP 4 dan yang lainnya. Sini ada contoh header di versi 4.
Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari sedikit penjelasan dari paket IP versi 6 di sini. Mungkin saya akhiri dan dilanjuti oleh kawan saya. Halo semuanya, saya Safina Nur Putri dengan NPM 257820055 dari 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya di 8.4, yaitu bagaimana rute host atau host route. Di sini ada 8.4.1 keputusan penerusan host atau host forwarding decision. Di sini itu dengan IPv4 dan v6 paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel perutuhan mereka sendiri. Jadi peran lain dari lapis jaringan itu adalah mengarahkan paket antar host. Host itu dapat mengarahkan paket ke sendiri atau itself, lalu local host, terus habis itu remote host. Itself sendiri ini host dapat melakukan ping sendiri dan mengirim paket ke alamat IPv4 khusus, yaitu 127.0.0.1 atau alamat IPv6-nya itu :1 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Lalu local host ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dan tujuan berbagi alamat jaringan yang sama. Terus kalau remote host ini adalah host tujuan di jaringan jarak jauh. Host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Ini untuk gambarannya. Untuk gambarannya, itu 7. Oke, di metode penentuan bervariasi menurut versi IP. Di IPv4 ini, perangkat sumber menggunakan subnet mask sendiri bersama dengan alamat IPv4 sendiri dan alamat IPv4 tujuan untuk membuat penentuan ini. Lalu dalam IPv6 itu, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal atau awalan ke semua perangkat jaringan. Dalam jaringan rumah atau bisnis, mungkin memiliki beberapa perangkat kabel dan nirkabel yang saling terhubung menggunakan perangkat perantara, seperti saklar LAN atau titik akses nirkabel. Perangkat perantara ini menyediakan interkoneksi antara host lokal di jaringan lokal. Host lokal dapat saling menjangkau dan berbagi informasi tanpa memerlukan perangkat tambahan. Jika host mengirim paket ke perangkat yang dikonfigurasi dengan jaringan IP yang sama dengan perangkat host, paket tersebut hanya diteruskan keluar dari antar muka host melalui perangkat perantara dan ke perangkat tujuan secara langsung. Dalam kebanyakan situasi, ini perangkat kita dapat terhubung dari luar segmen jaringan lokal seperti ke rumah lain, bisnis, dan internet. Perangkat yang berada di luar segmen jaringan lokal dikenal sebagai host jarak jauh atau remote host. Ketika perangkat sumber mengirim paket ke perangkat tujuan jarak jauh, maka bantuan router dan perutean diperlukan. Perutean itu adalah proses mengidentifikasi jalur terbaik ke satu tujuan. Ini router yang terhubung ke segmen jaringan lokal disebut sebagai gateway default. Oke, lanjut. Di sini ada gerbang default atau default gateway. Gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router atau saklar layer 3 yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika menggunakan analogi bahwa jaringan seperti ruangan, maka gateway default ini seperti ambang pintu. Jika ingin pergi ke ruangan atau jaringan lain, Anda perlu menemukan ambang pintu. Pada jaringan, gateway default biasanya berupa router dengan fitur-fitur berikut ini.
Yang pertama itu memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Lalu itu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal. Terus ini merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Gateway default diperlukan untuk mengirim lalu lintas ke luar jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan ke luar jaringan lokal jika tidak ada gateway default. Alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway default tidak aktif. Oke, lanjut. Host route ke gateway default atau host route to gateway itu default gateway. Tabel penentuan host biasanya akan menyertakan gateway default di IPv4. Host menerima alamat IPv4 dari gateway default baik secara dinamis atau dari Dynamic Host Configuration Protocol DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Kalau di IPv6, rute ini mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Nah, di gambar ini nih PC 1 dan 2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 sebagai gateway default. Ini jaringan jarak jauh. Oke, lanjut. Tabel penentuan host. Pada host Windows, perintah root print atau net start min-r dapat digunakan untuk menampilkan tabel penentuan host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Hasilnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tetapi cukup sederhana untuk dipahami. Gambar ini menampilkan topologi sampel atau output yang dihasilkan oleh perintah net start min-r. Ini oke. Tabel penentuan IPv4 untuk PC 1 seperti ini. Kita dan perintah net start min-r nanti keluar seperti ini informasinya. Memasukkan perintah net start min-r atau perintah cetak rute yang setara menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP atau IP saat ini. Daftaran terbuka mencantumkan alamat kontrol akses media atau MAC dan nomor antarmuka yang diterapkan dari setiap antarmuka berkemampuan jaringan di host, termasuk adaptor Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Lalu ada tabel rute IPv4, yaitu mencantumkan semua rute IPv4 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Tabel rute IPv6 ini mencantumkan semua rute IPv6 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute gateway lokal juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang modul 8. Di sini saya akan menjelaskan 8.5 tentang pengantar perutean. Nah, lanjut kita ke 85.1, keputusan penerusan paket router. Nah, sebelumnya kita membahas tabel perutean host. Yang sebagian besar jaringan juga berisi router, yang merupakan perangkat perantara. Nah, router juga berisi tabel perutean, teman-teman. Router memeriksa alamat IP tujuan paket, dan mencari tabel peruteannya untuk menentukan kemana harus meneruskan paket. Nah, tabel perutean berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui atau awalan dan tempat meneruskan paket. Entry ini dikenal sebagai entry route atau rute. Router akan meneruskan paket menggunakan entry
rute pencocokan terbaik atau terpanjang, begitu teman-teman. Di sini ada contohnya, contoh gambarnya, yaitu PC1, dia akan mengatakan ke Swiss, lalu ke router 1, alamat tujuannya, lalu ke router 2, lalu ke Swiss lagi, baru ke PC2, begitu teman-teman. Di 85.2, tabel perutean router IP. Nah, tabel perutean menyimpan 3 jenis entry rute, teman-teman. Nah, yang pertama itu jaringan yang terhubung langsung eh, atau entry. Lalu jaringan jarak jauh, lalu ada rute default. Nah, jaringan yang terhubung langsung atau entry rute ini adalah jaringan antarmuka router aktif. Nah, router menambahkan rute yang terhubung langsung saat antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Lalu, kalau jaringan jarak jauh itu teman-teman, itu artinya entry rute. Jaringan ini terhubung ke router lain. Router belajar tentang jaringan jarak jauh baik dengan dikonfigurasi secara eksplisit oleh administrator atau dengan bertukar informasi rute menggunakan protokol perutean dinamis. Lalu yang terakhir itu ada rute default. Nah, seperti di host, sebagian besar router juga menyertakan entry rute default, gateway pilihan terakhir. Nah, rute default ini digunakan ketika tidak ada kecocokan yang lebih baik atau lebih lama dalam tabel perutean IP, gitu teman-teman. Nah, di sini ada gambar yang mengidentifikasikan jaringan router 1 yang terhubung langsung dengan jarak jauh, nih teman-teman. Ini jaringan yang langsung terhubung. Ini jaringan yang terhubung langsung. Lalu ini jaringan jarak jauh, teman-teman. Lalu kita masuk ke perutean statis di 85.3 ya teman-teman. Di sini rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1 ini teman-teman. Nah, rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router lompatan berikutnya nih teman-teman. Router 1 ke sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke perutean dinamis. Protokol perutean dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari tentang jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari router lain. Router yang menggunakan protokol perutean dinamis secara otomatis berbagi informasi perutean dengan router lain dan mengkompensasi perubahan topologi apapun tanpa melibatkan administrator jaringan, teman-teman. Nah, protokol perutean dinamis ini termasuk OSPF dan Enhanced Interior Gateway Router Protocol atau yang biasa disingkat EGRP, begitu teman-teman. Ini merupakan contoh router R1 dan R2 secara otomatis berbagi informasi jaringan menggunakan protokol perutean OSPF ini teman-teman. R1 menggunakan protokol perutean OSPF untuk memberitahu R2 tentang jaringan 192.168.10.0/24. Dan R2 ini sama seperti R1, dia memberitahu tentang jaringan 10.1.1.0/24, begitu teman-teman. Lalu di sini ada video tabel perutean router IP versi 4, teman-teman. Mungkin kita skip dulu, kita akan menjelaskan dulu, teman-teman. Di sini ada 85.6, ini pengantar tabel perutean IP versi 4, teman-teman. Nah, pada gambar R2,
ini langsung terhubung ke internet. Oleh karena itu, administrator mengonfigurasi R1 dengan rute statis default yang mengirim paket ke R2. Ketika tidak ada entry khusus dalam tabel perutean yang cocok dengan alamat IP tujuan, R1 dan R2 juga menggunakan perutean OSPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Begitu, teman-teman. Di sini ada ini pemeriksa pemahaman. Di sini saya akan mengerjakannya juga nanti. Kayak mungkin penjelasan tentang pengantar perutean hanya segini, teman-teman. Maaf bila ada salah kata atau penyebutan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.